Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali. Pada kali ini kita akan mempelajari tentang kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Pada materi kali ini, yakni pada bab kelima, kita akan mengetahui bagaimana Rasulullah hijrah ke Madinah. Oleh sebab itu, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah, semoga dengan doa yang kita baca tadi menambah hikmat dan bisa kita ambil manfaat dari pelajaran pada kali ini. Kita akan belajar tentang bagaimana dan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah, dan juga belajar tentang kisah perjalanan hijrah Nabi, dan juga kita ambil hikmah dari hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW didasari dengan dakwah Rasulullah SAW di Mekah kurang berkembang karena penolakan orang-orang kafir Quraisy. Yang kedua, peristiwa Baiat Aqabah serta permintaan penduduk Madinah agar Nabi Muhammad SAW mau tinggal bersama mereka dan mau untuk membantu dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah sudah turun kepada beliau Rasulullah Muhammad SAW. Pada kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad menuju ke Madinah, tahukah kalian peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Banyak kaum musyrik Quraisy atau kaum kafir Quraisy sangat terpukul dengan keberhasilan banyaknya sahabat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, karena bertujuan untuk memperluas ajaran baru, yakni agama Islam. Sehingga para pemuka kaum kafir Quraisy menyuruh beberapa pemuda-pemuda yang kuat, yang perkasa, untuk mencelakai atau menghentikan Nabi Muhammad pergi ke kota Madinah. Akan tapi, tujuan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrik Quraisy, sudah diketahui oleh Rasulullah, karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan petunjuk kepada beliau. Sehingga sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad mengutus keponakannya, yakni sahabatnya juga, Ali bin Abi Thalib, untuk tidur di tempat pembaringan beliau tidur. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyanggupi apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebelumnya, Rasulullah juga sudah mengetahui bahwasanya akan ada beberapa pemuda-pemuda utusan dari kaum kafir Quraisy untuk menjegal atau berusaha untuk menghentikan
dari hijrah Nabi Muhammad menuju ke kota Madinah. Dengan petunjuk Allah, Rasulullah membacakan surat Yasin ayat ke-9 yang ayatnya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami jadikan di hadapan mereka sekat atau dinding, dan di belakang mereka juga sekat, dan kami tutup mereka sehingga mata mereka tidak bisa melihat. Keesokan harinya, mereka sungguh terperanjat. Pemuda-pemuda utusan kaum kafir Quraisy sangat kaget ketika mereka mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad ternyata adalah Ali bin Abi Thalib. Yang mereka, ketika mereka bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib seraya menjawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu bagaimana Rasulullah pergi. Kemudian, kita juga harus mengetahui siapa saja orang-orang yang menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan menuju ke kota Madinah. Pada suatu siang menjelang hijrah Nabi Muhammad sudah berkunjung ke rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau mengajak atau meminta untuk menemani hijrah ke Madinah. Lalu apa saja peristiwa yang terjadi selama dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW menuju ke kota Madinah? Bertepatan pada tanggal 27 Safar tahun ke-14 kenabian, yang mana bertepatan pada tanggal 12 atau 13 September tahun 622 Masehi. Di tengah kegelapan malam, Nabi Muhammad SAW keluar dari rumah Abu Bakar, kemudian menempuh perjalanan dengan mengambil jalur selatan Mekah yang biasanya digunakan berjalan ke Yaman. Kemudian masuk beliau ke Gua Thur. 3 malam lamanya Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar menginap di dalam gua tersebut. Para tokoh kaum musyrik di Mekah sangat kecewa. Mereka memberi tugas kepada para pencari jejak untuk melakukan pencarian. Mereka dijanjikan hadiah 100 ekor unta bagi yang bisa menemukan Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar. Akan tapi, mereka kaum musyrik tidak menemukan apa-apa. Hanya mereka melihat di hadapan mereka ada Gua Thur, tetapi tidak ada yang masuk ke dalamnya, karena di mulut gua ada sarang laba-laba dan juga ada 2 ekor burung dara yang ada di lubang gua. Pada hari Senin tanggal 1 Rabiul Awal bertepatan pada tanggal 16 September 622 Masehi, dengan petunjuk dan perlindungan Allah mereka berangkat menuju Madinah melewati pantai Laut Merah. Dalam perjalanan mereka berjumpa dengan beberapa orang, antara lain Surakoh, yang awalnya Surakoh tersebut mempunyai niat buruk, yakni untuk mencelakai atau membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi pada akhirnya justru Surakohlah yang juga membantu dan melindungi beliau sampai menuju ke kota Madinah. Dan bagaimana ketika
Rasulullah akan sampai ke kota Madinah. Bagaimana penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW pada tanggal 8 Rabiul Awal tahun 1 Hijriah atau bertepatan 23 September 622 Masehi, rombongan tiba di Kuba. Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar disambut dengan sangat-sangat hangat. Apalagi setiap hari setelah sholat subuh sampai zuhur berhari-hari mereka menantikan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Beliau disambut dengan sangat meriah di jalan atau dari atas rumah-rumah masyarakat, di antaranya juga para wanita yang mengeluhkan beliau dengan syair-syair pujian yang mengharukan. Tola'al badru alaina min saniyatil wada' wajib syukru alaina. Sehingga kemudian setelah banyak penduduk kota Mekah, penduduk kota Madinah mengeluh-elukan dan juga menyambut kedatangan beliau, disusullah kemudian Ali bin Abi Thalib, istri Nabi, Saudah binti Zam'ah bersama Fatimah dan Ummu Kulsum, putri-putri Nabi Muhammad SAW, Usama bin Zaid dan Ummu Aiman yang menjadi pengasuh Nabi Muhammad SAW di waktu kecil, juga ikut menyusul hijrah ke Madinah. Dari cerita-cerita itu, banyak yang kita pelajari dari hijrah Nabi Muhammad mulai dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Adapun hikmah hijrah Nabi Muhammad SAW, yakni memiliki nilai sejarah yang sangat berpengaruh dalam perjalanan dakwah Islam dan kehidupan kaum muslimin. Sejak Nabi Muhammad SAW dan para sahabat tinggal di Madinah, dakwah Islam terus berkembang dan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Adapun peristiwa yang bisa kita ambil pertama, yakni pada peristiwa hijrah ini Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan perencanaan yang sangat matang sebagai usaha untuk keselamatan. Sedangkan ketika berada di Gua Thur, Nabi SAW dan Abu Bakar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala secara penuh. Yang kedua, sikap Nabi Muhammad SAW menolak menerima hadiah unta dari Abu Bakar, padahal sebelumnya beliau mau menerima hadiah-hadiah, bahkan menganjurkan untuk saling bertukar hadiah. Yang ketiga, keterlibatan semua kelompok dalam hijrah, kelompok laki-laki dewasa, Abu Bakar dan Amr bin Fuhairah, pemuda, yakni Abdullah putra Abu Bakar, remaja, yakni Ali bin Abi Thalib, perempuan yakni Asma putri Abu Bakar, dan yang terakhir non-muslim yaitu Abdullah bin Uraikid. Adapun hikmah dari peristiwa tersebut, yang pertama, setiap muslim hendaknya mampu menempatkan usaha dan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang kedua, ini memberi pelajaran bahwa dalam berjuang seseorang harus dapat memberi segala yang dimilikinya hingga cita-cita perjuangan Islam tercapai, tidak menanti hadiah dan imbalan atas perjuangan itu. Yang ketiga, perlunya keterlibatan kelompok dalam upaya mencapai cita-cita bersama. Adapun yang harus kita teladani, yang harus kita contoh, yakni yang pertama ulet dan tawakal. Yang kedua ikhlas dan rela berkorban. Yang ketiga adalah bekerja sama. Pesan moral
yang perlu kami sampaikan kepada kalian semua anak-anakku yang sangat-sangat kami cintai dan kami banggakan. Kata-kata pertama Nabi Muhammad SAW saat tiba di Kuba menjelaskan kepada orang Islam tentang tanggung jawab mereka yang paling mendasar. Tebarkan kedamaian atau salam, beri makan orang-orang yang kelaparan, hormati hubungan kekeluargaan, sholatlah saat orang tertidur lelap, maka engkau akan memasuki surga dengan kedamaian. Bissalam. Sebelumnya, Pak Anang mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan juga mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin video pembelajaran kali ini banyak kekurangan, banyak kendala-kendala yang mungkin belum kalian pahami, sehingga Pak Anang masih perlu belajar lagi. Semoga sedikit uraian apa yang saya sampaikan bisa menambah ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dari Pak Anang, terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.